wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami Guru Penggerak dari Kabupaten Pemalang, Angkatan 11. Saya Idya Kumuliawan dari SDN 04 Taman. Saya Siti Nur Fatima dari SDN 01 Kabunan. Saya Nele Iswati dari SMP Negeri 2 Taman. Melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agung? Alhamdulillah luar biasa sehat, Bu Fat. Alhamdulillah Pak Agung. Sebelum Pak Agung melakukan coaching dengan Kuci, saya sebagai supervisor akan menjelaskan dulu ya Pak Agung tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika akan mengobservasi kegiatan coaching yang jenengan lakukan. Yang pertama, pada saat melaksanakan coaching, coach harus menerapkan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ketika melakukan coaching juga diharapkan sesuai alur tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu, kompetensi inti yang harus dicapai seorang coach yaitu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira Pak Agung sudah siap dan memahami rubrik ini? Ya Bu, saya sudah memahaminya. Baik, sebelum memulai coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Pak Agung? Silakan Bu. Iya, dari 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi manakah yang Pak Agung itu ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya kompetensi tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Baik Pak Agung, kalau begitu untuk kompetensi spesifik yang akan ditonjolkan itu yang mana ini Pak Agung? Yang saya ingin tonjolkan yaitu kehadiran penuh, karena kehadiran penuh menurut saya merupakan kunci keberhasilan coaching. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa ya Pak? Indikatornya dengan saya melakukan coaching dengan baik, coach akan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Agung, tadi kita sudah melaksanakan pra-observasi, semoga nanti Pak Agung bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan lancar, amin. Sekian pra-observasi dari saya Pak Agung. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fatimah. Bagaimana ini kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang Pak Agung mengajar di mana ya Pak? Di SDN 04 Taman. Oh, mengajar kelas berapa Pak? Kelas 5A. Kebetulan di SDN 04 Taman itu rombel, jadi ada 5A dan 5B. Jumlah siswanya itu berapa Pak? Ada 27 siswa. Yang laki-laki berapa dan yang perempuan itu berapa Pak? Untuk yang perempuan 12 siswa dan yang laki-laki 15 siswa. Itu bagaimana kondisi siswanya Pak? Ya, yang namanya anak-anak Bu di mana-mana sama, ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang tidak bisa membaca, ada yang belum bisa menulis. Lah, masa Pak kelas 5 belum bisa membaca? Iya, karena dari kelas 4-nya sulit membaca itu, Bu Fat. Ayo Pak,
kopinya diminum dulu Pak. Oke, siap Bu Iya, Fat. santai dulu ya Pak. Oke. Nah, itu Pak Agung, murid yang nakal itu bagaimana Pak Agung? Itu saya biarkan saja ketika dia berbuat nakal, tapi ya kadang-kadang yang namanya dia itu nakal tapi malah sukanya menangis itu Bu Fat. Oh alah, nakal tapi cengeng ya Pak? Iya, itu namanya Aziz itu, nakal tapi cengeng. Eh, itu latar belakang orang tuanya itu gimana Pak? Apa mungkin dia itu bermasalah dari rumah atau gimana Pak? Banyakan itu kalau anak-anak SD itu keluarganya broken home sehingga butuh perhatian Bu Fat. Terus sehingga mereka nakal, suka membuli teman dan sebagainya. Ada tidak Pak siswi yang nakal itu Pak? Siswi loh Pak. Siswi kadang ada juga yang nakal tapi pada siswi yang lain, nggak mungkin sama siswa, nanti malah tambah repot Bu Fat. Ya, diminum dulu Pak itu Pak kopinya. Oke Bu keburu Fat. dingin. Ya, terima Oke, kasih. lanjut ya Pak. Silakan. Ini penanganan Pak Agung untuk anak yang nakal itu bagaimana Pak? Sebagian besar anak laki-laki itu nakal Bu Fat. Ketika nakal saya dibiarkan saja, tapi penanganannya di luar kelas. Saya ajak ngobrol, bahkan kadang saya suruh mereka beli es atau beli jajan. Ada kembaliannya, sengaja ada kembaliannya, nanti kembaliannya saya kasihkan pada anak tersebut Bu Fat. Itu anaknya bagaimana Pak itu? Ya, yang namanya mengubah karakter kan sulit Bu Fat, pelan-pelan saja mengubahnya. Apakah akhirnya siswa itu jadi penurut Pak? Ya, dengan perlakuan seperti itu alhamdulillah anak-anak yang nakal sekarang sudah menjadi penurut Bu Fat. Oh, nggih. Pak, ini siswa kelas 5 sedang musim hajatan khitanan ya Pak? Iya, kelas 5 dari kelas 4 sampai kelas 6 itu kalau di saya kira-kira jumlahnya 80 anak Bu Fat. Itu kalau pas musim khitan di bulan yang baik, misalkan bulan Syawal, itu sehari bisa 3 anak itu khitan Bu Fat. Pak Agung, mengajar di SD itu menyenangkan apa tidak sih Pak? Untuk misalnya dengan rekan sejawatnya itu bagaimana Pak Agung? Apakah Pak Agung pernah menemui kesulitan dengan rekan sejawat? Oke, mengajar SD itu sebetulnya paling menyenangkan Bu Fat. Untuk rekan sejawat tentunya sering bertemu juga sering bermasalah. Yang penting bagaimana kita cara mensikapi masalah tersebut Bu Fat. Ya. Oke Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Semoga selama ini kita bekerja diberi kemudahan, diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Agung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fat, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Fat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nay, kabar saya sehat. Alhamdulillah. Tumben nih siang-siang mencari saya. Ada apa ya Bu Fat? Iya Bu, maaf pagi-pagi mengganggu waktunya Bu Naili. Saya ada sedikit permasalahan nih Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Fatimah? Iya, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu? Iya, bisa Bu. Kebetulan pagi hari ini saya sedang santai, tidak ada kegiatan yang mendesak. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Fatimah harapkan pada perbincangan kita nanti Bu? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Naili, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memang ada permasalahan apa ya Bu? Jadi begini Bu Naili, pada saat pembelajaran ada beberapa murid saya yang belum lancar membaca, padahal mereka itu sudah kelas 4. Itu yang membuat saya sedikit pusing Bu menghadapinya. Baik Bu Fat. Tadi Bu Fat bilang ada beberapa murid Bu Fat yang belum lancar membacanya ya. Padahal mereka sudah kelas 4. Apa yang
apakah Bu Fat sudah pernah menelusuri apa penyebabnya? Sudah Bu Nelly, saya sudah menelusuri kenapa siswa saya itu belum bisa lancar membaca. Lalu dari pengamatannya Bu Fatimah, mengapa mereka belum bisa lancar membaca, Bu? Iya Bu, setelah saya amati, ternyata mereka malas belajar membaca di rumah Bu, dan mereka sering menghabiskan waktu hanya untuk bermain saja. Begitu. Kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Bu Fatimah harapkan pada murid-murid Ibu? Tentu saja Bu, saya berharap pada murid-murid saya tersebut bisa lancar membaca dan bisa cepat memahami materi yang saya sampaikan. Gitu. Kalau begitu, apa yang sudah pernah Bu Fatimah lakukan untuk membuat anak-anak tersebut lebih lancar membaca, Bu? Iya Bu, yang sudah saya lakukan adalah agar anak-anak tersebut bisa lebih cepat lancar membaca itu dengan pendampingan secara berkelompok Bu. Oke. Apakah cara tersebut menurut Bu Fatimah sudah efektif? Jika diskor dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa keberhasilan metode itu untuk kelancaran membaca murid, Bu? Metode yang sudah saya lakukan jika diskor itu kira-kira angka 5 Bu. Ya, masih sedikit ya Bu. Adakah rencana lain yang Bu Fatimah ingin lakukan? Ada sih Bu Nelly, rencananya itu saya akan melakukan pendampingan individu. Oke. Luar biasa ya rencananya Bu Rohmah dengan akan melakukan pendampingan individu. Kira-kira target yang Bu Fatimah harapkan dengan pendampingan individu tersebut, pinginnya keberhasilannya itu pada skor berapa, Bu? Tidak tinggi sih Bu Nelly, saya berharap bisa mencapai rating 8 saja. Itu menurut saya sudah bagus Bu. Oh begitu. Terus siapa yang menurut Bu Fat itu bisa membantu Bu Fatimah dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang membantu saya selama ini dalam melaksanakan rencana ini itu adalah rekan sejawat Bu, dan tak lupa saya mengkomunikasikan dengan wali murid atau orang tua siswa. Oh seperti itu. Kira-kira butuh berapa lama waktu yang Bu Fatimah perlukan untuk melakukannya? Iya lama sih Bu, dan saya akan memberikan jam tambahan setelah anak-anak yang lain pulang sekolah Bu. Wah hebat sekali ya rencana dari Bu Fatimah yang akan memberikan jam tambahan kepada anak-anak tersebut. Kira-kira kapan Bu Fatimah akan memulai melaksanakannya? Saya berencana akan melaksanakannya itu mulai besok pagi Bu, agar anak-anak lebih cepat untuk lancar membaca. Oke, kemudian komitmen apa yang akan Bu Fatimah lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Yang pertama saya lakukan itu saya akan menghubungi orang tua siswa agar mereka tidak kebingungan karena anak mereka terlambat pulang sekolah. Kemudian yang kedua, ada konsisten setiap 2 hari sekali itu melatih membaca. Baik Bu Fatimah, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Fatimah butuhkan? Ada Bu, tuh dukungan sarana prasarana serta dukungan moral yang saya dapatkan dari ibu kepala sekolah dan teman sejawat di sekolah saya. Baik Bu Fatimah, semoga rencana yang Bu Fatimah rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Bu. Oh iya, bagaimana perasaan Bu Fatimah setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, makasih Bu Nelly, saya sudah lega,
Saya senang sekali rasanya Bu Nelly. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu. Adakah hal yang lain yang ingin Bu Fatimah sampaikan? Saya rasa cukup Bu Nelly. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang dengan Bu Nelly sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu Nelly. Ya, sama-sama Bu, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu Fatimah. Jangan bosan ya Bu untuk berbagi ya Bu. Iya. Semoga dari perbincangan kita ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak-anak murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik. Nanti di-cut, potong. Nih berarti udah. Ini sudah ya. Permisi Pak Agung. Iya. Iya, siang Pak Agung. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Agung ya. Alhamdulillah tadi Pak Agung sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nelly. Iya. Dari tadi saya sudah amati dari sisi, kemudian saya catat pada lembar supervisi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Pak Agung terkait dengan kegiatan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha untuk hadir penuh, mendengarkan apa yang diceritakan coach saya. Kemudian yang kedua, saya menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Saya tadi juga sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Baik, tadi sudah saya catat di sini apa yang sudah disampaikan Pak Agung tadi persis sesuai apa yang saya catat pada lembar supervisi. Catatan yang sudah saya buat yang pertama adalah Pak Agung menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan terlihat ketika Pak Agung memposisikan diri setara dengan coach. Yang kedua, Pak Agung juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coach itu sendiri. Yang ketiga, kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya. Tadi coachingnya itu menemukan banyak solusi, katanya solusinya belum terbayangkan dengan berbincang dengan Pak Agung. Akhirnya akan membuat rencana aksi tentang permasalahan yang coach alami. Yang keempat, Pak Agung sudah melaksanakan alur tirta. Yang kelima, Pak Agung sudah menerapkan kompetensi yaitu presence atau kehadiran penuh. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Agung kembangkan ke depannya ya Pak? Kedepannya saya akan mengembangkan dua kompetensi lainnya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengikuti latihan coaching terutama untuk mengembangkan dua kompetensi tersebut. Saya membutuhkan latihan lagi, Bapak. Berarti Pak Agung akan melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching, terutama kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Agung ya. Baik, semoga Pak Agung kedepannya itu semakin banyak latihan. Kalau ketiga kompetensi ini dapat dilakukan oleh Pak Agung, maka Pak Agung semakin bagus dalam melakukan coaching. Oke Pak Agung, saya rasa ini cukup untuk supervisi hari ini. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.